guys, welcome back to my YouTube channel. Yang baru mampir di video aku, hai, salam kenal. Oke, di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan di judul, kalau aku mau melunasi janji aku di sini ya. Di video sebelumnya aku punya janji kalau aku akan memberikan informasi ke kalian tentang konsultasi aku sebelumnya gitu kan di Dr. Tompi, kliniknya Dr. Tompi, klinik Beautiful, tentang implan payudara. Nah, kalau mau tahu infonya ditonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip, nanti ada informasi yang nggak kalian dapat di sini. Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komen video aku, bahkan share ke semua orang kalau menurut kalian video aku ini sangat bermanfaat. Langsung aja yuk, yang penasaran cek di sub. Oke guys, jadi langsung aja aku kasih tahu informasinya. Kayaknya kalian udah nggak sabar ya gitu kan, informasi tentang implan payudara ini di kliniknya Tompi. Tapi sebelum itu gitu kan, kalian bisa cek Instagramnya dulu nih ya, klinik Dr. Tompi Beautiful. Ini aku nggak di endorse sama sekali ya teman-teman. Nah, jadi awal mulanya nih ya, aku cerita dulu nih. Awal mulanya aku itu dapat giveaway dari kliniknya Dr. Tompi ini. Nah, giveaway-nya itu di situ aku pengen breast surgery. Nah, abis itu aku di DM sama adminnya si klinik Beautiful ini, di DM. Terus aku tuh di daerah mana gitu kan, aku bilang aku di daerah Bogor. Nah, abis itu aku di direct langsung ke WhatsApp gitu kan, ke WhatsApp untuk melakukan konsultasi lebih lanjut. Nah, setelah itu aku pikir-pikir kayaknya nggak ada salahnya ya untuk aku datang sekedar cari informasi dulu nih gitu kan, aku konsultasi gitu kan. Nah, karena apa ya, kalau kita tanya range harganya di WhatsApp ataupun di DM pasti nggak akan dijawab, karena sebelum mereka ngasih kita harga, kita juga harus konsultasi dulu, karena kan disesuaikan ya dengan bentuk postur tubuh, berapa banyak cc yang kita mau gitu. Nah, setelah itu aku bikinlah nih appointment gitu, perjanjian untuk konsultasi langsung. Nah, aku di sini pilih dokternya yang cewek biar nggak malu aja kali ya gitu kan. Kayaknya kalau misalkan dokternya cowok aku agak sedikit risih gitu. Dan suami aku juga tidak mengizinkan kalau dokternya cowok. Jadi aku dokternya cewek nih, aku pilih dokter cewek. Setelah itu aku bikin appointment. Setelah bikin appointment, kisaran harganya untuk konsultasi sendiri ya teman-teman itu sekitar Rp450.000. Nah, jadi kalau misalkan kalian pengen konsultasi dulu gitu kan, boleh banget, bisa banget gitu kan. Kalau misalkan mau pikir-pikir lagi, it's okay, gak apa-apa gitu kan. Gak ada salahnya kita dapat informasi. Nah, habis itu aku udah bikin appointment. Setelah bikin appointment, aku datanglah ke kliniknya Dr. Tompi ini, ada di daerah Bogor. Waktu itu ada di daerah Panduraya ya kalau nggak salah, daerah Panduraya di situ. Nah, setelah itu aku disuruh isi beberapa form gitu kan, dan aku juga confirm kalau aku adalah pemenang giveaway-nya Dr. Tompi nih gitu kan. Jadi waktu itu dapat diskon 35% untuk surgery gitu. Nah, setelah itu dokternya udah datang, terus aku cek ya, semuanya dicek dari titik-titik mana gitu kan, terus seperti apa yang dimau gitu. Nanti kita konsultasi di situ gitu kan. Kalau misalkan cc-nya segini, kira-kira sama postur ataupun bentuk badan aku tuh profesional nggak sih, bagus nggak sih? Karena jangan yang terlalu besar dan jangan yang terlalu kecil, karena nanti kasihan punggung kita untuk nopang gitu, otot dadanya kita juga kasihan guys ya. Jadi bener-bener nanti di direct gitu kan sama dokternya, baiknya tuh semana cc-nya. Nah gitu. Nah, just for information, di sini itu silikon yang digunain di Dr. Tompi itu bukan yang silikon yang gampang pecah gitu loh guys. Jadi kan ada beberapa bentuk silikonnya gitu. Nanti aku akan tampilin di sini beberapa bentuk silikonnya. Nah, yang dipakai sama Dr. Tompi ini ya, kliniknya Dr. Tompi ini, dia gummy silikon. Jadi kalau misalkan
mau dijatuhin ataupun dilindas bantrek sekalipun dia nggak akan pecah gitu, dia akan kembali bentuknya seperti semula gitu teman-teman ya. Kalian kalau misalkan sebelum mau melakukan implan payudara, aku saranin harus banyak research, harus banyak cari tahu tentang pertama, dokternya harus terpercaya, terus kliniknya juga harus terpercaya. Setelah itu kalian juga harus banyak cari resources gitu kan, apa aja yang harus dilakukan gitu kan, perawatannya seperti apa gitu kan. Banyak yang gagal itu adalah setelah pasang tapi dia nggak dirawat ataupun nggak kontrol secara rutin. Nah itu gitu. Tapi ya kalau misalkan bentuknya seperti Gami ini gitu kan, yang dipakai di klinik Dr. Tompi ini, klinik Beautiful, dia itu setahu aku yaitu dia nggak akan pecah gitu. Tapi gitu kan, yang namanya ada suatu benda asing di dalam badan kita, better dicek secara rutin gitu kan, kontrol. Setelah itu dia ada masa usianya gitu. Jadi setelah 10 sampai 15 tahun better ganti ulang, seperti itu guys. Nah jadi setelah itu gitu kan, aku udah dapat nih bukan bentuk, size yang sesuai dengan postur badan aku, tentang semuanya, pokoknya berat badan, postur badan, semuanya di cek gitu ya, di konsul, dikasih give decision gitu sama dokternya, yang bagusnya seperti apa dengan maunya kita, bentuk badannya kita gitu kan, sampai ketemu dengan satu keputusan gitu, satu pilihan gitu kan. Nah setelah itu baru kita nentuin harga. Jadi kalau untuk surgery sendiri ya, jangan tergiur dengan harga yang dikasih murah guys ya, jadi jangan gitu. Kalau misalkan kalian mau operasinya di luar negeri gitu kan ya, nggak di Indonesia, mungkin memang harganya lebih murah gitu. Tapi kita juga harus bener-bener cari research yang banyak gitu tentang track record kliniknya, track record dokternya. Jangan di klinik yang abal-abal ya. Nah setelah itu aku udah dapet harga ya. Jadi kalau misalkan kalian mau breast surgery gitu kan, siapin uang minimal itu 100 sampai 200 lah ya, 100 sampai 200 juta. Banyak kan? Nah, jadi waktu itu aku ini guys kan, aku dapat giveaway itu ya, giveaway. Jadi ada potongan harganya gitu. Nah, 100 juta. Tapi tetap aja masih terhitung buat aku agak sedikit mahal, dan pertimbangannya adalah per 10 sampai 15 tahun itu aku harus ganti ulang gitu. Nah, jadi di kliniknya Beautiful ini mereka menjanjikan, jadi setelah melakukan implan itu nanti dia sayatannya ada di bawah lipatan payudara tuh, ada bagian ini ya, ada di bagian bawahnya itu loh, lipatan payudara. Nanti dimasukinnya lewat situ. Nah, terus ada yang nanya juga, itu berpengaruh nggak sih sama produksi ASI? Enggak sama sekali. Jadi kelenjar ASI itu berbeda sama si implan yang dimasukin ke dalam payudara kita. Jadi sama sekali tidak mengganggu produksi ASI ya. Nah, itu yang aku dapat informasinya dari dokter yang aku tanya waktu itu aku konsultasi. Nah, setelah itu pokoknya nanti bener-bener dibenerin lah ya gitu payudaranya, dibikin se-perfect mungkin gitu. Nah, habis itu katanya ya, perawatannya itu jadi nggak rawat inap guys. Jadi misalkan kita habis operasi, hari itu juga kita bisa pulang. Nah nanti dari harga itu kita tuh udah dapet kayak bra khusus setelah operasi itu kita dapet. Nah kalau misalkan mau tambah lah, itu dapetnya satu doang. Kalau misalkan kita mau beli lagi itu exclude ya, harganya di luar itu. Kalau mau tambahan beli bra khususnya lagi itu sekitar 2 jutaan ya kalau nggak salah. Nah terus nanti dapat painkiller gitu kan, Nah abis itu nanti ada yang namanya kontrol rutin gitu kan, nanti kita dapat jadwal kontrol rutin kayak gitu guys. Jadi sebenarnya sih balik lagi ya ke kebutuhan masing-masing, ke diri masing-masing gitu kan. Apa mau memang
implan payudara atau mau sekedar kayak mau payudaranya kenceng aja gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian mau payudaranya kencang itu kembali seperti awal gitu kan, kalian tinggal merawat diri kalian dengan treatment payudara gitu. Jadi nggak perlu implan gitu. Banyak banget sekarang udah ya, dari oilnya, krimnya, serumnya, terus bahkan alat pengencang payudaranya juga ada. Nanti aku rekomendasiin produk-produknya apa aja, linknya ada di description boxnya aku ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau ada yang nanya, terus kakak jadi nggak sih implan payudara? Enggak, aku nggak jadi. Jadi aku pengen tahu aja gitu, aku pengen tahu informasinya karena banyak banget yang harus aku pertimbangin selain dari harga ya teman-teman. Selain dari harga, terus kita juga harus siap mental. Yang kedua, habis itu kita juga harus siap uang ya. Harga, siap mental, siap uang, karena per 10 atau per 15 tahun itu kita harus ganti ulang gitu, agar biar aman aja gitu guys. Karena yang biasanya gitu, yang sudah itu kan udah habis implan ya udah gitu aja, lepas tangan gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jawab nggak kira-kira apa yang bikin kalian penasaran tentang si implan payudara ini? Harganya aku udah jawab. Terus apa aja yang didapat udah. Pokoknya masing-masing harga yang didapat itu per orang tuh biasanya beda-beda ya, tergantung dengan kondisi payudara kita gitu. Tapi siapin aja budget segitu ya guys ya, kalau misalkan kalian memang mau implan payudara ya. Oke, itu aja yang aku share di sini sewaktu aku datang ke kliniknya Dr. Tompi di Beautiful. Kalau kalian mau lebih lengkapnya lagi, kalian bisa konsultasi langsung, di follow aja Instagramnya nih ya. Sekali lagi nih Instagramnya, di follow aja, tanya-tanya, konsultasi, datang langsung gitu. Thank you guys for watching, see you on next video. Boleh di komen aja kalian mau apa videonya ya. Bye bye.